Halo teman sebangsa, selamat datang di Politik Fest 2020. Semangat anak muda untuk anak muda. Jadi Politik Fest adalah festival politik pertama di Indonesia yang dikemas dalam bentuk politik entertainment atau politainment. Beda dengan acara atau kegiatan politik pada umumnya yang terkesan kaku dan serius, Politik Fest hadir dengan konten yang santai, seru, tapi tetap berfaedah. Saya Riko Anggara, host dalam acara Indonesia Menolak Merdeka. Ada tanda tanya di belakang merdeka, jadi intonasinya Indonesia menolak merdeka. Ya, terserah, tapi ada tanda tanya di belakang merdeka. Selama 1 jam ke depan, kita akan ngobrol santai tentang generasi muda dan benar nggak generasi muda apatis terhadap politik. Jadi gini, sebelum merdeka, perjuangan masyarakat Indonesia adalah melawan penjajahan. Setelah merdeka, perjuangan generasi muda melawan perpecahan. Perpecahan timbul akibat fanatisme berlebih. Saking fanatisnya, bahkan ada beberapa orang yang nggak merasa aman untuk berkomentar atau nggak merasa aman untuk bersuara. Bisa dibilang buat sebagian orang kita sedang dalam era yang serba salah, memihak salah, cuek juga salah. Pertanyaan, apa yang mesti dilakukan? Aduh, saking semangatnya gue ngobrol politik ini jadi agak belibet. Saya bersama dengan komika yang sempat aktif di bidang politik. Kalau kata skrip, dia tampan, pintar, multitalenta, lucu, dan tidak sombong. Panji Pragiwaksono. J, apa kabar? Itu siapa yang bikin tuh daftar? Nggak tahu deh produsernya. Makanya gue bilang supaya nggak dari mulut gue banget. Gue bilang kata skripnya. Tapi lu tuh mau disebut apa sih, Ji? Komika. Lu penyanyi juga dulu, produser juga. Lu tuh apa sekarang title? Sebenarnya yang realistis sih sebut aja komika lah, stand up comedian, karena memang itu profesi utamanya. Tapi secara umum, gue selalu cerita sama orang gitu, gue kalau meninggal gitu ya di nisannya pengen ditulis sebagai orang yang berkarya gitu. Jadi bukan tukang nyinggung orang. Itu kan efek samping yang saya terima apa adanya. Tapi ya pengennya gue sih sebenarnya orang yang berkarya, karya gue banyak gitu. Tapi kalau misalkan secara profesi kalau ditanya lu tuh apa sih, sebenarnya gue bilang aja komika. Oke. Lagi sibuk apa? Komedo. Susah banget. Apa gimana sih, Ji? Bilangnya komodoi menoi. Apa? Men, kenapa lu mesti pilih kata ini sih? Karena lucu kalau orang salah sebut. Iya. Komedoi menoi. Apa? Komoido menoi. Komoido menoi. Gue udah riset tapi itu susah banget buat gue. Komoido menoi. Itu bahasa Yunani ya? Betul, bahasa Yunani untuk objek tertawaan. Dipopulerkan sama orang yang dijuluki sebagai the father of comedy, yaitu Aristophanes. Aristophanes itu bilang bahwa komedi itu butuh komoidomenoi, yaitu objek tertawaan. Nah, lu lagi sibuk bikin ini. Betul, bikin pertunjukan komoidomenoi yang ditargetkan untuk berangkat 20 kota keliling dunia. Wow, ini yang ke-7 ya? Gue yang keberapa sih lu? Kalau konser tunggal atau pertunjukan tunggal, stand up special disebutnya, ini adalah yang ke-7. Kalau untuk tur dunia ini yang ke-5, kalau nggak salah. Dan di 20 kota, dan selama ini kan lu selalu pakai bahasa Indonesia ketika tur dunia. Penontonnya tuh biasanya dari bebas dong, nggak cuma Indonesia aja kan padahal. Kenapa lu pakai bahasa Indonesia? Ya, gue selalu bilang, lu juga bagus. Iya, gue selalu bilang pertunjukan stand up gue ketika lagi World Tour tuh untuk siapapun yang bisa bahasa Indonesia, dan itu membuka kesempatan untuk warga setempat nonton karena bahasa Indonesia. Dan biasanya 15%, 10% ada aja warga lokal yang nonton, baik itu lagi di Jerman ataupun di Afrika Selatan, Pretoria. Itu ada aja orang lokal kayak bule gitu. Terus kita lihat nih orang nonton kenapa ngerti, terus ketawa-ketawa juga. Walaupun ketawanya nggak seterbahak-bahak orang Indonesia. Sebelah kanan ketika ditanya ternyata ada yang dia punya bisnis di Indonesia, ada yang pernah tinggal di Indonesia, ada yang nikah dengan orang Indonesia, ada yang obses aja sama orang Indonesia, ada juga tuh yang kayak gitu. Iya. Perkembangannya sekarang udah gimana? Pandemi kan, itu Desember tanggal 20, 2020. Iya. Setelah ada pandemi gini, terus apa kabar? Kalau ditanya perkembangannya gimana, perkembangannya masih kuncup. Karena gak kembang-kembang. Harusnya tur ini jalannya tuh April, bro. Harusnya April sampai dengan Desember. Tapi karena ada pandemi dan gue juga gak mau maksain keadaan karena gue mikirin kesehatan penonton dan gue sendiri, karena gue juga masih punya anak-anak kecil di rumah. Jadi kami undur. Akhirnya tahun ini tampaknya dari 20 yang harus jalan tahun ini, hanya 7 yang jalan tahun ini di kota-kota yang udah mulai bergeser ke PSBB transisi, acara udah mulai dapat izin.
Okay. Dan sisanya ditaruh di 2021, kapannya masih belum jelas karena sangat tergantung sama kondisi kota tersebut, apalagi yang di luar negeri. Ada beberapa yang udah mulai ngebuka, kayak gue lihat Belanda, Amsterdam udah buka visa dari Indonesia. Tapi kita lihat aja kondisinya seperti apa. Yang pasti semua informasinya ada di tersinggungoleppanji.com kalau orang-orang pengen cari jadwal. Ya, tersinggungoleppanji.com. Jadi kalau lu kan banyak dibilang ya, tersinggung oleh Panji. Lu kalau misalnya bikin materi stand up itu, lu mikirin gak sih kayak ini orang akan tersinggung nih sama gue? Lu kan sempat ribut dengan ormas, dengan pemerintahan, ribut karena kucing dan lain-lain. Lu kan gak capek ya? Nah, dulu gue pikirin bro, gue berhati-hati. Dulu tuh gue selalu mendiskusikan beat gue dengan istri gue. Istri gue paling jago untuk nemu celah bolongnya di mana supaya kita bisa tutupin. Kita selalu dia mikirin. Dia punya hati ya? Iya, dia punya, saya tidak terlalu. Tapi dulu gue peduli gitu, peduli untuk memikirkan itu. Kita cari jalan namanya. Bahkan pertunjukan gue yang di JCC yang tahun lalu tuh, yang Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, itu gue desain sebagai pertunjukan paling aman, paling tidak menyinggung, paling personal, ngomongin hanya diri gue sendiri, nggak nyebut hal-hal yang beresiko. Pertunjukan yang paling hati-hati, yang paling mikirin perasaan masyarakat supaya nggak tersinggung, ternyata ketersinggungannya luar biasa. Akhirnya hari ini gue pikir ya udahlah, gue nggak usah mikirin deh perasaan penonton. Orang gue hati-hati aja tersinggung, ngapain gue hati-hati? Yang penting gue ngomong apa yang gue mau dengan tujuan lucu. Kalau orang tersinggung gue minta maaf, tapi niat gue adalah untuk ngelawak. Jadi sekarang gue udah nggak terlalu memikirkan perasaan penonton, karena pusing loh bro. Kalau misalnya kita nulis joke, siapa yang tersinggung ya? Oh si ini tersinggung, ya udah nggak jadi, ganti lagi. Oh ini nanti malah nggak lucu, Ji. Ya udahlah, akhirnya yang komodo-mono ini gue bilang sama orang-orang, guys, ini gue mau sembarangan nih mulutnya. Jadi sekiranya Anda tipis-tipis tersinggungnya, sebaiknya nggak usah nonton dulu deh, karena ini berantakan lah intinya. Nah, kalau konteksnya politik, Ji, kita kan sekarang juga masih banyak orang yang kayak sensitif, ngerasa tersinggung, dan lain-lain. Padahal udah lewat kontestasinya, walaupun nanti masih akan ada pilkada serentak, tapi itu kan nggak hype banget. Nah, lu sekarang gabung dalam politik fest. Kita pengen mengemas ini menjadi sesantai dan menyenangkan mungkin. Kenapa lu pengen gabung? Dan kenapa lu ikutin ambil bagian? Karena gue selalu merasa kayaknya salah satu peran gue di masyarakat itu adalah untuk terus mengingatkan, terutama anak muda, bahwa lu boleh nggak suka politik, tapi untuk nggak peduli politik tuh aneh banget. Nah, gue bisa bicara seperti ini karena memang banyak banget yang bilang dia nggak peduli. Sementara itu sangat aneh karena mana mungkin dia nggak peduli sama sesuatu yang menyangkut langsung kepada kehidupannya. Iya, kalau misalnya kebijakan lo mereka pada akhirnya. Orang kalau misalnya bilang, gue nggak suka politik, wajar. Karena mungkin bising, karena penuh dengan tipu-tipu, karena tendensius, wajar nggak suka. Tapi untuk nggak peduli itu aneh. Karena orang yang bilang mulutnya nih, gue nggak peduli politik, pasti dia peduli sama hal lain. Misalkan dia peduli gaming, misalkan dia peduli nongkrong, atau ngopi, atau pacaran, atau setidaknya dia peduli uang. Nah, semua yang gue sebut tadi, itu diaturnya di politik. Politik yang bisa nentuin game apa yang lu bisa mainkan dan apa yang nggak bisa. Politik yang nentuin film apa yang bisa masuk, apa yang enggak. Politik yang nentuin duit lu ke arah mana. Jadi, apalagi kalau lu udah mulai sadar pajak ya. Karena ada yang mulai bayar pajak penghasilan, tapi lu belum bayar pajak penghasilan pun, lu udah bayar pajak makanan misalnya. Bayangin, gue ingetin sekali lagi masyarakat nih, lu bayar makanan misalnya 10.000. Terus naik tuh jadi 12.000 karena misalnya 2.000-nya pajak. Nah, lu tuh udah ngasih duit lu. Duitnya itu dikumpulin sama pemerintah. Nah, masa lu nggak pengen tahu duit lu dipakai untuk apa? Kan udah di dalam tanda kutip ya, mohon maaf nih pajak, mohon maaf nih bahasa yang saya gunakan, udah istilahnya udah dipalak gitu duit lu. Nih minta 2.000 gitu. Nanti kalau misalnya lu mulai pajak penghasilan, ngeliat angkanya makin pusing lagi. Gampangnya adalah pengambil kebijakan itu adalah orang-orang yang mesti berjuang di tingkatan politik dulu gitu. Jadi lu mesti peduli gitu ya. Iya, kalau nggak peduli aneh. Lu kan bersinggungan juga dengan politik, sempat jadi jubir Anies. Gue gak ngomong soal Pak Aniesnya ya, tapi maksud gue ketika lu bersinggungan dengan politik, lu kapok atau lu pengen jauh lebih dalam justru? Oh, kapok sih enggak. Ketika gue terjun ke politik, motivasi gue jelas. Satu, nyari premis stand up comedy. Sesuatu yang akhirnya gue dapatkan dan gue lahirkan dalam bentuk pertunjukan septic tank. Contohnya apa?
Septic tank, gue tank. ada satu pertunjukan namanya septic tank. Cuman 1 kali 1 kota, nggak ada tour, nggak ada digital download, nggak ada YouTube-nya. Cuman 1 kali gue bikin di Jogja waktu itu. Itu adalah septic tank itu tempat pembuangan, Ji. Lu iya, itu analogi gue sama politik. Gue selalu bilang nyemplung ke politik itu kayak nyemplung ke septic tank. Mau nggak mau pasti senggol-senggolan sama toksai. Jadi gimana? Jadi itu, jadi waktu gue nyemplung ke politik, motivasi gue jelas, gue pengen nyari premis, plus gue tuh suka marketing dan suka politik. Nah, kampanye politik tuh leburan keduanya. Dan gue dapat banyak ilmu dari sisi marketing dan dari sisi politik. Jadi motivasi gue jelas, jadi nggak ada rasa sesal, malah gue bersyukur karena bisa dibilang kemarin terlibat ke politik membuka cakrawala gue berdiri di vantage point yang lebih baik menurut gue. Tapi untuk terlibat lebih dalam, rasanya enggak, karena akhirnya gue paham bahwa sebagaimanapun gue suka politik dan ingin terlibat dalam politik dan ingin terjun, tapi semakin dalam gue semakin sadar bahwa emang gue nggak kompeten untuk terjun ke politik. Sebaiknya gue dorong orang yang kompeten gitu. Tapi kan banyak orang-orang politik yang pandai bicara, dan ketika orang politik itu pandai bicara, dia menjual sebuah harapan dan pada akhirnya mereka dipilih. Itu bukannya sebuah keunggulan, Ji. Lu kan punya investasi masa yang banyak dengan konser dunia di banyak tempat. Lu punya modal sebetulnya buat ya mendulang suara lah dikit-dikit. Ya bro, ini yang jadi masalah politik Indonesia. Orang itu memang banyak yang bisa kepilih, tapi bisa menjabat adalah hal yang berbeda. Popularitas versus kapabilitas ya. Popularitas termasuk kemampuan untuk bicaranya gitu. Kayak gue bisa kepilih, bisa yakin, taruh gue dimanapun kepilih gue. Tapi apakah gue bisa menjabat? Itu tanda tanya besar. Wah. Itu tanda tanya. Nah, kalau gue terjun ke politik, gue mengulangi kesalahan yang sekarang terjadi yang mengakibatkan keputusan-keputusan politik kita berantakan. Selama ini politik dihuni sama orang yang bisa kepilih tapi nggak bisa menjabat. Kayak gue. Lah kalau gue mengulang apa yang terjadi kemarin, ya gue kan memperpanjang masalah Indonesia. Sebaiknya orang yang bisa kepilih adalah orang yang juga bisa menjabat. Dan ada yang seperti itu saat ini di politik Indonesia, tapi harus diduplikasi karena seperti yang kita tahu, banyak juga yang nggak kompeten. Tapi kan lu setuju nggak kalau untuk mengubah sebuah sistem, mengubah sebuah tema besarnya bangsa, lu mesti masuk ke sistem. Kalau enggak lu bisa jadi cuma dianggap noise aja, cuma ya lu kan ayolah masuklah supaya lu bisa ikutan gabung mengubah semua ini gitu. Setuju nggak? Ya itu pertama gue setuju bahwa kalau lu pengen mengubah lebih besar dampaknya memang terjun ke politik. Bukannya nggak terjun nggak bisa juga. Rasanya kantata takwa Iwan Fals pada zamannya memberi pemahaman politik. Sorry ini referensinya agak lawas ya. Kita untuk kekiniannya efek rumah kaca deh ya. Siap, gue ya aja lagi. Nggak, tapi atau bahkan komika seperti Sammy Not a Slim Boy atau mungkin Adriano Colby itu membantu ngasih pemahaman politik kepada masyarakat dan itu penting. Tapi kalau pengen berdampak langsung dalam bentuk kebijakan memang harus terjun. Nah yang jadi masalah adalah gue nggak pengen orang yang terjun ke politik cuman bawa mimpi. Sebaiknya bawa misi. Bedanya di mana? Mimpi mah mengawang. Misi udah datang dengan latar belakang masalah. Ini contohnya nih. Ini orang yang terjun ke politik bawa mimpi. Ditanya, ngapain lo ke politik? Saya ingin mengubah Indonesia jadi lebih baik. Nah orang-orang kayak gini nih, nggak ngerti apa yang mesti dilakuin. Gue pernah ngobrol sama caleg ketika gue tanya, kenapa lo pengen terjun ke politik? Saya lelah dengan intoleransi yang terjadi di Indonesia, jadi saya pengen terjun ke politik untuk menghapus intoleransi. Gue tanya gimana caranya menghapus intoleransi? Jawabannya adalah dengan membuat pemerintah lebih transparan. Bingung dong saya. Saya gali-gali lebih dalam. Dalam hati lu bilang apa dalam hati? Dalam hati saya tidak berkata apa-apa, tapi ada soundtrack, bro. Ada miak gitu di dalam kepala. Tapi saya diam aja. Gue gali lebih dalam, ternyata dia benar-benar masih mengawang gitu. Nah bedanya dengan misi apa? Misi ini kayak gini. Kenapa lu mau terjun ke politik? Gue mau atlet-atlet Indonesia punya jaminan hari tua. Gue pengen gak ada lagi tuh atlet yang ketika dia udah berprestasi, dia kemudian terpaksa harus menjual medalinya untuk jadi, kemudian jadi tukang beca dan segala macam. Itu misi itu, karena dia datang dengan latar belakang masalah yang jelas. Dia lihat masalah, dia tahu bagaimana solusinya, dia udah melakukan riset, dia masuk untuk menciptakan produk undang-undang
yang mengarah ke sana. Itu contohnya tuh. Nah, Jadi lu punya misi dong, Ji. Punya misi, tapi sekali lagi untuk bisa ke politik itu dibutuhkan sejumlah otot. Gue tuh selalu ngerasa ada 3 jenis orang yang bisa masuk ke politik. Satu, punya latar belakang pendidikan yang terkait. Misalnya lu kuliah hukum, masuk anggota DPR, masuk akal. Atau lu misalnya kuliahnya hubungan internasional, terus lu masuk ke HI misalnya, atau Kementerian Luar Negeri, masuk akal. Jadi latar belakang pendidikan. Yang kedua, punya kekhususan dalam kemampuan. Misalnya dia udah lama mengadvokasi warga yang tergusur, bisa tuh. Atau udah lama peduli dengan aktivisme kesetaraan hak gender, itu bisa tuh. Jadi dia lama tuh ada aktivismenya. Yeah. Artinya dia udah ketemu sama stakeholder, dekat dengan masalah, bisa mengubah. Dan yang terakhir adalah orang yang udah punya otot politik yang kuat. Biasanya orang yang ikutan organisasi underbow dari partai politik. Supaya dia nggak kaget. Nggak punya salah satu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya semuanya, berantakan di dalam. Kalau misalkan ada orang yang nggak punya semuanya, tapi pengen dia punya niat baik untuk mengubah, dia punya pengen berkontribusi. Menurut lo selain apa, ikut memilih lah apapun itu namanya, kontribusi apa yang bisa dikasih orang anak muda ketika dia tidak punya 3 hal yang tadi lo sebutin? Apa kontribusi politik yang dia bisa kasih? Pertanyaan bagus sekali oleh Anda. Saya jurnalis Panji Pragiwaksono. Bagus pertanyaan Anda. Ini jawaban saya nih. Tapi jawabannya rada aneh nih. Jawabannya adalah, kalau lu pengen punya dampak secara politis, tapi nggak punya kemampuan yang tadi gue sebut untuk bisa masuk ke politik, maka peran lu di masyarakat adalah menjalankan hak politik dengan benar, supaya jadi contoh bagi orang lain agar mereka tahu gimana caranya menjalankan hak politik. Contoh. Bentar, nggak semua orang tahu hak politik. Ya oke. Hak politik itu termasuk memantau dan mengkritisi pemerintah dan menggunakan suaranya dalam pemilu, entah itu pilkada, pilpres atau pileg gitu. Nah, bagian paling penting yang tadi gue bilang adalah melakukan atau menggunakan hak politiknya dengan benar. Lalu dia bisa jadi contoh orang lain supaya orang lain juga dengan benar. Karena belakangan ini yang sering terjadi di masyarakat adalah dikotomi orang baik lawan orang jahat di politik. Biasanya kan ada yang bilang Erdogan sempat bilang kalau misalnya orang baik nggak masuk politik, orang jahat yang akan masuk. Lu setuju nggak? Itu bahaya sekali menurut gua, pernyataan seperti itu. Dan dulu gue juga ngomong gitu, jangan salah. Dulu gue ngomong gitu. Dulu Mas Anies ngomong gitu. Dulu Pak Jokowi juga ngomong gitu. Dulu Prabowo juga ngomong gitu. Kenapa bisa ngomong gitu semuanya? Karena mereka merasa orang baiknya. Tapi tanpa sadar, ketika mereka memposisikan gue orang baiknya, yang di seberang akan merasa, lah, jadi menurut lu gue orang jahatnya, lu gak bener lu. Akhirnya yang jadi pemecah belahan gitu. Nah, cara pikir itu berbahaya. Karena kita akan kampanye terus. Kita akan ada pemilu terus. Kalau setiap pemilu semua orang dikotak-kotakin orang jahat, ini bangsa pecah belah gitu. Tapi kan perpecahan itu lu ngerasa nggak? Kalau di dunia media sosial, lu merasa suara-suara hawa-hawa pilpres yang kemarin itu kan masih ada, semua dimasukin lagi situ, udah tahu Menhan-nya juga jadi udah tahu Prabowo sekarang jadi Menhan, tapi kayak masih aja. Lu ngerasa menurut gitu gua juga? ada tapi makin menipis. Gua rasa sekarang masyarakat udah lebih cerdas. Jadi yang kemarin ini pengamatan gua, ada banyak orang yang untuk pertama kalinya menginvestasi dirinya kepada politik dan dengan itu dia bawa emosinya. Ada banyak banget. Nah, lama-lama, terutama sekarang-sekarang ini mereka sadar kayaknya gue nggak perlu naruh emosi gue deh di politik. Politik itu adalah kancah tempat kita bermain secara logis, pragmatis gitu. Bukan sesuatu yang kita bawa emosi, karena percuma. Maksud lu jangan terlalu invest emosi banyak itu karena? Ya, banyak hal. Pertama, karena nggak perlu. Lu akan patah hati dengan investasi yang lu taruh secara emosional. Terus kedua, itu hanya akan membawa kebencian kepada orang yang ada di seberang. Karena lu begitu percaya pilihan lu orang benar, lu akan tanpa sadar begitu percaya bahwa yang di seberang lu jahat. Dan ketika lu ngelihat temen ada di posisi seberang, terus keluar tuh pikiran, nggak nyangka ya, ternyata dia A atau ternyata dia B. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bahaya tuh. Dan selain itu, ngapain bawa emosi? Karena yang di atasnya, pelaku-pelaku politiknya, aduh itu mereka pragmatis sekali gitu. Jadi kadang-kadang ketika gue terjun ke politik, gue ngeliat ke atas, buset nih di antara kanan kiri, ternyata santai aja, nggak gimana-gimana banget. Nengok ke bawah sedih ngeliatnya orang pada berantem gara-gara politik gitu. Nah, karena Pak Prabowo sekarang udah masuk kabinet, orang tuh jadi luruh dengan sendirinya. Kebencian mereka terhadap kubu Prabowo jadi
luruh, kubunya Prabowo kepada Pak Jokowi juga luruh, jadi ngacak sendiri gitu. Nah ini akan membuat 2024 menarik karena kocokannya jadi ngulang dan kelihatannya sentimennya juga jadi riset dari nol. Setidaknya udah mendekat ke titik nol. Lu ngerasa nggak, lu sebagai content creator di media sosial juga, nggak semua orang sesolid lu, Ji. Nggak semua orang mentalnya sebaik lu. Ketika mendapat sebuah kritikan, lu bisa membalas itu dengan sebuah karya atau sebaliknya. Nah, ada orang-orang yang merasa, kalau saya komen ini nanti mungkin akan membawa pengaruh buruk, itu kan harusnya itu idealnya kan. Tapi sekarang kan orang sembarangan aja komentar di media sosial. Orang jadi sedemikian jahat banget di media sosial tanpa mencantumkan siapa dirinya, anonim dengan akun anonim. Menurut lo apa yang terjadi? Menurut gua di stand up gua tuh tahun lalu di yang Pragiwaksono gue bilang hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kepada yang salah. Nah menurut gua itu tuh masih pengejawantahan dirinya yang merasa benar. Karena dia ngerasa benar, kemudian dia ngomong semaunya, dia membiarkan emosi, mengambil alih logikanya, terus kadang-kadang dia bersembunyi di akun-akun tertentu. Ini di luar orang-orang yang memang sengaja pakai akun pseudonym untuk mengarahkan opini masyarakat. Ini beda lagi ya. Kita lagi ngomongin orang biasa gitu yang ngomong sembarangan tanpa mikirin konsekuensi dari omongannya. Nah itu saking dia ngerasa benar dan sebenarnya dasar dia melakukan tindakan itu dia percaya baik gitu. Gua ngerasa ini benar, gua harus dorong demi kebaikan gitu. Nah, kemudian karena dia ngerasa benar, dia merasa boleh ngelakuin apapun kepada pihak yang salah. Nah, itu yang sebenarnya terjadi dan itu salah satu yang mesti diperbaiki. Makanya tadi gue bilang menggunakan hak politik dengan benar. Dengan benarnya itu krusial sekali. Karena kalau misalnya kita kemudian turun ke perjuangan menggunakan hak politik dengan benar, orang lain ngelihat cara kita, orang lain terinspirasi, oh gue juga pengen kayak gitu deh. Supaya nanti semuanya sama-sama secara kolektif jadi oke gitu. Kalau misalnya argumennya nanti sekarang kan banyak juga artis masuk ke dunia politik. Gue nggak mau nyebut nama, gue nggak tahu juga niatnya apa, tapi logikanya adalah mereka sudah punya basic masa dan akhirnya menang juga. Dan kalau argumennya, ya itu kan bisa dipelajari nanti tentang kebijakan, bisa belajar sambil bekerja. Menurut lu gimana tentang fenomena mendulang suara karena popularitas? Yang pasti teman-teman entertainer yang terjun ke politik mesti sadar bahwa jangan sampai dia hanya dimanfaatkan saja sama partainya atau sama kepala daerahnya, kan biasanya dia jadi wakil nih biasanya. Biasanya kan ada kalau ya gitu. Maksudnya pastikan dia bukan jadi alat. Karena ada kok entertainer, kelas kakap, yang ketika menjabat kemudian cuma jadi simbol doang dan dia ngerasa nggak ada istilahnya tuh fulfillment gitu. Kok gue nggak ada dampaknya, gue nggak ada kontribusinya, ngapain gue ada di sini tuh ada juga. Tentu ini konteksnya adalah ketika entertainer yang benar-benar terjun karena ingin berkontribusi. Ada juga soalnya entertainer yang pragmatis juga. Berapa uangnya? Lumayan juga, yuk mari kita bantu. Saya bisa acting jadi kan wakil kepala daerah. Tercantumnya kepala daerah sih, dalam sejarah tercatat dia adalah seorang kepala daerah, whether or not good or bad gitu. Ya, iya dan tidak, dan ada masyarakat yang peduli dengan hanya jabatannya dan ada lagi masyarakat yang peduli dengan baik tidaknya. Jadi ya kita balikin aja kepada masyarakat. Intinya setiap entertainer yang terjun ke politik, gua harapkan sadar betul konsekuensinya. Dan kalau udah sadar betul, gue dukung sepenuh hati. Go for it, selama lu nggak jahat-jahat di dalam. Ji, kita bicara soal kontribusi, apatisme, fanatisme. Saya ke apatis dulu. Lu setuju nggak kalau di era sekarang, anak muda apatis terhadap politik? Oh enggak, justru gue ngerasa sekarang itu bahkan wawasan dan kepedulian terhadap politik itu semakin meluas dan semakin turun jangkauan usianya. Jadi membumi ya politik sekarang ya? Betul menurut gue, dan karena Indonesia sudah menemukan cara untuk mengemas politik jadi tontonan seru sih tampaknya ya. Kayak gue inget banget kok, mana mungkin waktu gue SMA, zaman gue SMA ngomongin politik. 71 ya kalau nggak salah. Wah, jauh banget. Terus kenapa kita bicara anak muda sekarang?
Politik untuk anak muda. Tidak ya, masyarakat yang menyaksikan saya tidak 71 dong, muka saya muda gini. Ya, tapi waktu gue SMA nggak ada bro, nongkrong ngomongin politik, nggak ada. Sekarang anak SMA tuh dalam tongkrongannya ngomongin politik loh. Bahkan anak gue SD udah ada omongan soal politik gitu. Apa? Bapak kamu milih siapa? Bapak kamu milih siapa? Itu terjadi di SD kata gue. Emang sekarang jangkauannya politik tuh udah lebih luas. Jadi moga-moga sih nggak ada yang apatis ya, karena mereka sadar betapa pentingnya ini dan tingginya keterlibatan. Kalau gue nggak salah ya, Pilkada DKI terakhir tuh salah satu yang tertinggi, Pilpres kemarin juga salah satu yang tertinggi keikutsertaannya. Jadi setidaknya itu menggambarkan bahwa apatismenya sih tidak ada ya, terlepas dari kualitas demokrasi dan kualitas pilihannya, tapi bahwa mereka peduli dan ingin berdampak sih kelihatan dari tingginya partisipasi. Nah, survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, kalau gue nggak salah bilang 53%. Jadi rata-rata mereka yang disurvei itu tingkat kepercayaan pada partai politiknya rendah. Intinya partai politik itu paling nggak dipercaya lah sama orang-orang yang disurvei. Nah, gimana cara orang mau kontribusi masuk ke dunia politik, sementara kan dia harus masuk ke partai politiknya juga. Nanti dalam tanda kutip ketularan nggak etos kerja dan lain-lainnya. Menurut lu gimana? Bagaimana anak muda tetap bisa jadi anak muda dengan otak idealisme yang dia punya sebelum masuk parpol misalkan, sebelum masuk birokrasi misalkan, supaya tetap ya ajeg gitu. Ya ini yang susah. Ini masalah kita. Lu dulu ngerasain gitu juga nggak sih? Iya, dan ini pembahasan internal setiap partai. Idealnya itu partai itu jadi kendaraan yang melahirkan politisi-politisi. Ya, kaderisasinya bagus ya. Betul, tapi pada realisasinya hanya segelintir partai yang benar-benar bagus kaderisasinya, dan itu pun mereka tetap dipandang sebelah mata masyarakat sebagai tempat dalam tanda kutip ya penjahat-penjahat bersarang. Itu masih ada di benak masyarakat gitu sayangnya. Nah makanya yang terjadi sekarang adalah ketimbang orang berpartai, partai yang berorang, dalam arti partai yang nempel ke sosok bagus ditempel partai. Ini sering banget terjadi dan semakin ini diterusin, semakin lemah posisi tawarnya partai. Jadi emang membingungkan. Pertanyaan yang bisa kita jawab dan kemudian dampaknya besar sekali kepada peta politik Indonesia adalah gimana caranya memperbaiki partai itu. Itu pertanyaan sejuta umat. Kita bisa memperbaiki partai, kita bisa memperbaiki peta politik. Tapi selama kita belum bisa jawab itu, susah. Berapa persen dari materi stand up comedy lo berhubungan dengan politik? Kalau di total nih, 7 stand up comedy special, kalau gua total mungkin sekitar 50%-nya, sisanya kebelah-belah sama beberapa topik. Politik itu lu ketawain atau lu embrace atau lu banggakan atau lu apa? Semuanya. Politik itu gue ceritakan kepada masyarakat sebagai alat perubahan, tapi gue juga ketawain kelakuannya di mata masyarakat, terus gue jadiin bahan edukasi kepada masyarakat, semuanya semua aspek dari politik baik dan buruknya itu gue bongkar di stand up gue. Kalau gue perhatiin ya, komika under lo itu jadi punya konten yang menurut gue nggak tahu, koreksi kalau salah, mereka tuh jadi riset, mereka tuh jadi punya apa ya, ketika dia berkomedi bukan hanya ngelucu, roast, tapi dia ngasih informasi. Kalau yang gue perhatiin, apa yang selalu lu katakan kalau misalkan ada komika under lo, Ji, gue pengen bahas soal politik nih, apa yang biasanya lu kasih tahu ke mereka? Selalu gue tanya kenapa. Karena semua stand up comedian tuh selalu dianjurkan kalau lu mau ngebahas sesuatu, bahas dari yang dekat dulu. Nggak usah mengawang-awang jauh-jauh, apalagi yang masih baru-baru, yang muda-muda. Kadang-kadang mereka pengen ngambil topik-topik. Yang miskin bahas soal miskin ya, soal hidupnya ya. Betul sekali, yang jelek ngebahas soal jelek itu. Karena bahas dari yang deket-deket aja. Karena gue nggak pengen komika-komika ini terjebak sama keinginan untuk edgy gitu kayak seniornya. Gue pengen bahas politik bang, gue pengen bahas Pak Jokowi. Ditanya kenapa, nggak apa-apa, biar lucu aja gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena kalau lu nggak punya dasar yang jelas kenapa lu mau ngomongin politik, lu nggak punya jangkar yang akan membantu lu menentukan target joke-nya ke arah mana, komedomononya ke arah siapa gitu.
Karena kalau misalnya lu cuma pengen ngebahas politik atau ngebahas Pak Jokowi hanya biar lucu aja, nanti lu jadinya sembarang tembak, dan resikonya di lu juga. Habis itu nggak dalam lagi dasarnya. Tapi kalau misalkan dibilang, Bang, gue pengen ngomongin politik nih, gue pengen lu ngebantu gue ngajarin caranya ngebedah sesuatu yang berat. Gue tanya kenapa? Karena bapak gue waktu itu nyalek tapi gagal. Terus bapak gue stres. Abis itu gue ngelihat kehidupannya dan gue nemu keresahan dari situ. Oh, ini deket nih sama lu nih. Ini keluarga lu. Ya oke, ayo kita bahas gitu. Nah, jadi gue selalu nanya, kalau lu pengen bahas politik, boleh. Tapi gue nanya dulu kenapa. Dan sedekat apa ini sama lu. Kalau ini nggak deket sama lu, nggak usah lu bahas dulu. Jangan hanya dalam rangka pengen edgy kemudian lu bahas gitu. Jurang yang sulit untuk lu keluar dari situ. Lo takut mereka nggak bisa menghandle dampaknya untuk mereka? Iya, karena kebebasan berpendapat itu. Lu udah pernah merasakan itu? Betul. Kebebasan berpendapat itu adalah sebuah kemewahan yang ringkih sekali gitu. Kayak mahkota yang terbuat dari apa tuh rempeyek, bukan rempeyek apa sih? Tahu nggak? Lu tau peyek nggak sih? Tahu peyek. Iya rempeyek ya. Kalau bisa terguncang-guncang hancur. Iya. Lu bayangin ada mahkota yang terbuat dari rempeyek gitu. Jadi mahkota tapi gampang sekali hancur gitu. Jadi lu mesti jaga juga. Jangan karena kan gua kebebasan berpendapat terus lu mau ngomong sembarangan gitu. Jadi itu sih yang membuat gua kuat. Sorry, di era sekarang tahun 2020 dengan media sosial yang rame banget isinya, lu masih berpendapat bahwa kebebasan berpendapat itu sesuatu yang ringkih? Oh iya. Karena kebebasan nggak ada kebebasan mutlak. Karena kebebasan kita akan selalu bersinggungan dengan kebebasan orang lain gitu. Jadi kebebasan berpendapat tuh sebenarnya menurut gua istilahnya slippery slope gitu. Lu pikir lu bebas tapi sebenarnya nggak benar-benar bebas. Apalagi sekarang selama di UU ITE masih ada satu pasal yang mengkhawatirkan itu, siapapun bisa kena gitu. Stand up comedian percaya atau tidak. Itu beberapa waktu yang lalu pada ngecekin video-video mereka yang lama, kemudian mereka take down sendiri, takut tiba-tiba jadi masalah di kemudian hari karena waktu itu nggak terlalu PC masyarakatnya, nggak terlalu politically correct gitu. Jadi mereka bisa ngomong sebebasnya. Tapi sekarang karena masyarakat udah terlalu PC, mereka ngelihat, aduh gue ada tuh yang beresiko mana ya gue cari terus dia turunin gitu. Ini yang bikin acara kan dia ngasih judul Indonesia menolak merdeka tanda tanya. Backgroundnya adalah ketika ada satu misalkan kemarin selebriti dia ngucapin selamat ulang tahun buat presiden, kemudian dikomentarin lalalala. Lu setuju nggak ada orang-orang Indonesia yang menolak merdeka karena itu tadi ketika ada seseorang yang mestinya bebas berpendapat malah dihantam dalam tanda kutip sehingga dia jadi takut lagi jadi nggak merdeka? Gua rasa itu kurang tepat ya, karena yang berpendapat itu ketika dihantam orang lain lupa bahwa hantaman itu juga kebebasan berpendapat sisi situ. Orang itu bebas untuk berpendapat apapun, walaupun itu tampak tolol, walaupun itu salah sekalipun, walaupun itu bohong, itu haknya dia. Dan kitanya yang harus memperkaya diri kita dengan ilmu dan wawasan untuk menentukan mana yang bisa gue dengar dan mana yang tidak. Sorry, sekarang silakan. Tapi kan gini, tadi lu bilang setiap orang bebas berpendapat. Kita punya satu contoh case, ada seorang selebriti, Anji sama Hadi Pranoto. Menurut dia itu adalah kebebasan dia berpendapat, bikin konten yang menurut dia niatnya baik. Tapi turns out enggak. Menurut banyak orang juga. Gue hati-hati ngomong ini supaya gue bisa terkesan bisa bebas berpendapat juga. Menurut lu gimana? Seseorang yang punya followers banyak banget, seseorang yang dikatakan public figure bisa memengaruhi banyak orang, sekarang kan pada bikin konten YouTube dengan argumen bebas berpendapat bisa masukin apa aja ke kontennya. Menurut lu gimana kalau konteksnya public figure? Ya menurut gue paham betul Anji datang dari mana. Anji datang dari kalangan yang meyakini bahwa ya ABCDE lah, ini keyakinan dia, dan orang yang ada bersama dengan keyakinan tersebut banyak, dan Anji merasa orang-orang ini nggak ada yang bela. Jadi Anji ngerasa tanggung jawab gue punya platform, gue punya kanal, gue punya suara, gue akan ngomongin kebenaran yang gue tahu. Bahwa pada akhirnya kebenaran dia ternyata salah, dia yakini sendiri sebagai salah, yang penting kan dia minta maaf dan itu sudah terjadi gitu. Tapi dasarnya adalah itu tadi, semua orang yang pada akhirnya blunder dan ntar belakangan muncul di YouTube Deddy Corbuzier itu melakukan itu karena dia pikir dia benar gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar benci dan
demonizing seseorang gitu. Dia adalah setan. Ntar dulu, ini dia ngelakuin itu dasarnya itu benar. Nah, yang jadi kritik terbesar kepada Anji itu biasanya gue kritik balik kayak, tapi kan Anji ngasih platform sama orang-orang yang salah, itu kan kesalahannya dia gitu. Ya, dia pikir dia benar itu tadi, Ji. Maksudnya kalau dia pikir dia benar kan belum tentu dia tidak kompeten untuk bilang bahwa sesuatu itu benar. Ya, iya. Nah, yang jadi masalah kan ketika akhirnya yang dia bilang itu salah. Terus dia bawa orang yang makin memperkuat kesalahannya itu. Nah, terus orang bilang Anji salah karena ngasih platform kepada orang-orang seperti itu. Terus gue bilang, ya oke, kita bilang sama Anji lu salah. Tapi kita kemudian jangan diam ketika stasiun televisi melakukan hal yang sama. Sebelum ada YouTuber, stasiun TV selalu ngasih platform untuk orang-orang yang salah. Untuk apa? Mereka nyebutnya untuk rating nih TV. Sama YouTuber juga ngomongnya AdSense, beda istilah sama makhluknya gitu. Jadi kalau misalkan lu mau menyerang Anji, ya nggak apa-apa. Tapi ingat juga kita serang juga yang lain. Bahkan ada menteri, bro. Ada menteri yang pernyataannya sama dengan Bapak Hadi Pranoto yang bilang udah ngirim ke Queen Victoria. Menteri, ya ampun. Terus kita lupa bahwa menteri itu pernah bikin pernyataan yang ya gitu. Jadi maksud gue yang apa yang kita yakini salah ya udah, tapi ya kita adil juga gitu. Kita serang Anji ya kita serang menteri dan serang media juga gitu. Lu khawatir nggak dengan Indonesia, Cielah, gede banget ngomong Indonesia. Lu khawatir nggak dengan keadaan yang sekarang? Apakah karena gini, banyak orang merasa bahwa ini kok ngomongnya makin sembarangan, ada beberapa orang yang ngomongnya makin sembarangan di media sosial, ada kebencian di situ. Walaupun gue tahu nggak ada yang ideal di dunia ini. Dan, nah, lu khawatir nggak dengan keadaan seperti ini? Sama sekali tidak. Tapi mungkin karena gue optimis yang agak-agak keterlaluan. Gue nih sebenarnya racun banget nih. Gue agak ultra optimis. Bahaya lah sebenarnya nongkrong sama gue. Jadi mungkin gue nggak benar, tapi gue meyakini apa yang sedang terjadi di Indonesia itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, justru sesuatu yang harus kita terima sebagai bagian dari proses. Kita emang lagi belajar untuk hidup bersama dalam perbedaan. Dan gue meyakini dibandingin negara lain, kita nih emang lebih rumit belajar untuk bekerja samanya. Karena kita lebih aneh gitu, maksud gue lebih banyak, lebih ragam. Emang kita nih butuh waktu lebih lama daripada negara-negara lain untuk saling memahami. Orang kita baru kelihatan warnanya masing-masing pasca 98. Sebelum 98 warna pada ditutupin semuanya. Diseragamin. Sekarang tuh kita baru ngeh gitu. Dan butuh waktu. Ya Allah, Indonesia baru merdeka juga 75 tahun. Amerika Serikat merdeka tahun 1776, guys. Kita ini baru 75 tahun. Jadi santai aja. Indonesia itu seperti kapal pesiar yang kalau belok emang jauh. Jadi kita mau belok kanan nih 5 km sebelumnya kita udah bilang, guys kita mau belok kanan karena alatnya bendanya gede. Negara-negara lain yang kecil seperti misalnya mohon jangan tersinggung ya masyarakat Singapura. Misalkan Singapura mungkin kayak speedboat. Singapura kalau mau belok udah kelihatan gitu. Nah karena Indonesia besar, Indonesia rumit, Indonesia kompleks, Indonesia butuh waktu. Dan menurut gua kebisingan ini harus kita terima. Dan harus kita sama-sama sepakati untuk kita pelajari gimana caranya kita bisa benar-benar bersatu dalam perbedaan dan kebisingan ini. Karena kalau kita menyerah, percaya sama gue, akan ada orang-orang dari sisi pemerintahan yang bilang, udah deh, gue lihat rakyat nggak bisa nih, gue biarin dewasa dan belajar dalam perbedaan, yaudah gue tutup kanalnya, gue atur ini, udah susah deh. Ketika kebebasan kita kemudian ditahan, karena katanya kita terlalu bising dan nggak bisa bekerja dalam perbedaan, ya udah kita akan nyesel sendiri kemudian belakangan. Gimana supaya kebisingan ini berakhir baik? Dia butuhkan jembatan-jembatan. Orang individu yang berkenan jadi jembatan. Gua ngerasa salah satunya itu adalah peran gua. Gua belum jadi jembatan yang baik, tapi kayaknya itu salah satu peran gua dan harus lebih banyak orang. Karena ketika kita tahu orang-orang ini terpisah di pulau-pulau, baik secara fisik ataupun secara mental dan cara pemikirannya, maka yang mempersatukan itu jembatan. Jadi jangan bikin tembok. Nah, kalau individu-individu Indonesia berkenan untuk jadi jembatan, kebisingan itu akan jadi lebih baik karena ada dialog gitu. Masalahnya di sosmed tuh orang lebih sering pengen merasa benar ketimbang menjadi benar. Kalau merasa benar mah, ya udah ngomong aja apa adanya. Menjadi benar tuh butuh dialog dengan resiko mungkin dia salah. Nah, ini yang belum mau dilakukan sama banyak orang.
lu belajar apa dari pengalaman lu ribut sama ormas, ribut sama pemerintah, ribut soal kucing, ribut sama banyak orang. Dari ribut-ribut itu, terutama kalau waktu bersinggungan dengan dunia politik, lu belajar apa? Gue belajar bahwa semua orang datang dari sudut pandang meyakini mereka benar. Jadi Itu hal yang baik bukan? hal yang baik dan hal yang butuh kita sadari sama-sama. Jadi intinya gitu, bahkan termasuk terorisme. Gue bilang di stand up gue, di yang Pragiwaksono, gue bilang, kalau ada ibu ngajak 2 anaknya untuk ikut melakukan bom bunuh diri yang di Surabaya itu, apakah karena ibu itu tahu dia salah? Nggak mungkin. Kalau dia tahu dia salah, mana mungkin dia bawa anaknya, orang dia tahu dia salah, tapi karena dia yakin dia benar, makanya dia bawa anaknya. Yakin banget dia benar. Apa yang salah dia yakin dia benar? Kenapa? Berarti kan kalau dia yakin dia benar, tadi kan lu bilang hak itu bersinggungan juga dengan orang lain. Apa yang nggak ada, perangkat apa yang kita nggak punya sehingga orang-orang itu merasa yakin dia benar padahal dia nggak benar. Yaitu software, perangkat lunak dalam bentuk kesediaan untuk berdialog. Kalau misalnya nih ada orang di pulau sini sama pulau sini itu yang sangat konservatif dan akhirnya meyakini bahwa mereka harus ngebom. Yang ini sebaliknya. Selama yang ini ngelihat dia sebagai orang jahat, yang ini nggak mau keseberang untuk ngobrol. Selama yang ini ngerasa dia jahat, yang ini nggak mau keseberang untuk ngobrol. Di politik aja kelihatan kayak gitu. Bukannya tujuannya kita banyak-banyakan suara ya supaya menang. Lu malah dorong-dorong orang ini menjauh, ya lu nggak akan punya suara. Yang dibutuhkan itu adalah orang yang mau dialog ke sini. Karena dia yakin banget bener. Kita mesti ngobrol ke sini. Makanya kan BNPT kemarin udah sempat ngomong tuh, bikin pernyataan bahwa menghukum itu nggak menyelesaikan masalah terorisme. Yang mengurangi terorisme di Indonesia itu dialog. Semacam deradikalisasi. Betul. Nah, jadi gitu. yang lu pelajari adalah kita bukan orang yang durasi ngobrol kita itu kurang sehingga bisingnya itu berbuah buruk sampai ada yang lapor polisi dan lain-lain. Iya betul, betul persis itu adalah cara paling elegan untuk menyimpulkan omongan saya. Betul itu dia. Balik lagi ke materi stand up lu. Lu merasa punya kewajiban nggak setiap bikin materi, lu merasa punya kewajiban harus memasukkan unsur pelajaran untuk penonton? Atau lu sembarangan aja nonton? Enggak, sebagai pelawak kewajiban utama gue bikin orang ketawa. Gue selalu bilang, yang nentuin gue mesti ngebahas apa, itu selalu gue dan gak pernah lu. Tapi yang nentuin gue lucu atau enggak, itu selalu lu, gak pernah gue. Jadi soal lucu atau enggak gue serahin ke penonton deh. Tapi kalau soal apa yang dibahas itu gue. Kebetulan, gue emang seneng ngomongin kayak begini. Ini tuh emang keresahan gue. Jadi baru gue mau nanya. Selalu muncul. Nah baru gue mau nanya, lu kan kalau tugas lu bilang bahwa lu tugasnya membuat penonton ketawa. Tapi kan lu nggak dari awal, beberapa tahun belakangan, lu tuh terkenal sebagai seorang komika yang ngebahasnya itu isu-isu sosial, isu-isu yang memang nyata, politik, dan lain-lain. Berapa persen lu pikirin soal itu? Atau ya sekarang udah nggak sama sekali? Enggak sih, nggak gue pikirin, nggak pernah gue pikirin. Gue pikirin dalam arti yang gue omongin ini datang dari riset yang mendalam gitu. Kayak ketika gue ngomongin soal pelanggaran HAM, itu didiskusikan bersama dengan teman-teman Kontras. Jadi mendalam. Gitu ya? Sedalam itu ya? Oh iya. Iya, waktu gue bikin materi stand up tentang kerusuhan 98 itu kan datangnya habis ngobrol sama Kontras. Tragedi Trisakti itu kan habis ngobrol sama, ada aliansi di Trisakti gitu antara dosen, rektor, mahasiswa, alumni yang ngomongin soal tragedi Trisakti karena kasusnya belum selesai. Jadi kalau soal pembahasan itu gue lakukan secara mendalam karena gue tipe komedian yang percaya the truth is funny, if it's not funny, you haven't dig deep enough. Jadi kebenaran itu lucu, tapi kalau misalnya lu belum ngerasa lucu, berarti galinya kurang dalam. Jadi gue gali dalam terus sampai gue nemu lucunya. Jadi gue selalu mikirin dalam arti apakah yang keluar dari mulut gue ini benar atau salah gitu. Tapi gue nggak pernah mikirin apakah penonton suka atau tidak dengan ini. Gue nggak terlalu peduli apakah mereka nyaman atau nggak denger ini. Gue tahu kok banyak penonton gue nggak nyaman ketika gue membahas di stand up gue soal regulasi prostitusi. Tapi itu sesuatu yang gue yakini dan gue gali dengan dalam. Bahwa pada akhirnya suatu hari ada orang yang bilang, Panji lu salah, gue mungkin terima dan mungkin akan gue bahas di stand up tahun-tahun mendatang. Tapi untuk saat ini yang gue yakini dan setidaknya gue dasari dengan riset yang cukup baik. Sebenarnya nggak beda sama kayak Anji sih. Anji juga ngerasa dia udah riset kan, ya kan dia udah ngomong itu merasa itu kebenaran dia yakini.
Ya cuman pada akhirnya yang menentukan gue beneran benar atau tidak adalah faktanya gitu. Oke, kalau kita bicara stand up dan politik, itu dua. Ji, ini orang awam, gue awam. Stand up komedi itu jenis komedi yang seperti apa sih? Apakah bisa dikotak-kotakan? Karena kan stand up komedi itu identik dengan komedi yang mikir, komedi yang riset, komedi yang politik, komedi yang satir. Benar nggak sih? Atau gimana? Secara umum, stand up itu adalah komedi argumentatif. Okay. Karena kata stand up pada stand up komedi itu stand up dalam konteks membela opini, membela pendapat gitu. Kayak konteksnya tuh stand up kayak stand up for what you believe in, stand up for your rights. Jadi bukan stand up berdiri. Makanya stand up komedi itu adalah jenis komedi yang isinya syarat dengan argumentasi. Argumentasi bisa sederhana kayak kenapa sih kalau kita naik pesawat terus udah gitu toiletrisnya kecil-kecil banget kayak segini-segini, odol dan segala macam. Itu kan dia argumentatif. Sampai kepada kenapa sih kita harus pecah karena politik, masalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Tapi bagaimanapun stand up comedy itu adalah komedi yang argumentatif, syarat dengan keresahan, syarat dengan opini, dan itu tercitra dari materi-materi stand up-nya. Makanya lu butuh riset tadi itu. Oke. Sebaiknya. Ini terakhir, kalau soal anak muda, kontribusi era sekarang dan lain-lain, karena Politik Fest ini kan sebetulnya pengen mengemas politik dalam sebuah tatanan yang seru, tapi tetap berfaedah. Apa yang bisa anak-anak muda lakukan sekarang, selain tadi yang lu bilang, menggunakan haknya dengan baik, yang paling dekat itu apa, yang paling simple, yang paling gampang itu apa? Nonton Komodo Menoi Stand Up Comedy World Tour saya. Info di tersinggung oleh panji.com. Itu ada politiknya emang? Ada bener. Kan gue ngomongin UU ITE juga di situ. Oh, apa lagi yang lo ngomongin? Ada UU ITE, gue juga ngomongin soal penjara. Kalau gue bongkar nanti gue dihalang-halang sama ormas nih. Ya gak apa-apa kan, seru, ormasnya juga nonton, suruh beli tiket aja. Selama mereka bayar mah biarin aja ya. Biarin aja. Moga-moga mereka gak jadi demo, jadinya ketawa-ketawa di dalam. Tapi gue ngomongin soal UU ITE, ngomongin soal politik, ngomongin soal cara pandang kita terhadap orang yang salah dengan menggunakan analogi penjara. Dan kehidupan di dalam penjara, gue bahas juga. Ini penjara, literal penjara? Penjara. Benar, penjara. Oke. Argumen gue adalah bahwa kita selalu ngelihat orang yang di penjara sebagai orang jahat, padahal menurut gue, orang yang di penjara itu bukan orang jahat, orang sial. Karena kita semua, gue yakini pernah melakukan pelanggaran hukum yang sebenarnya hukumannya penjara, tapi lu bayar substitusi denda. Masuk jalur busway, nerobos lampu merah. Bro, itu kan ada penjaranya 1 minggu, cuma lu substitusi denda 500.000. Nah, jadi ada pembahasan itu juga di dalam topik gue. Tapi untuk menjawab dengan benar, hal yang paling baik yang bisa anak muda lakukan tuh sebenarnya adalah mencari tahu sebenarnya passion lu tuh apa. Passionate. Jadi bukan hobi ya. Bukan hobi ini passion. Jadi gitu. konteksnya Hobi. Politik ya, Ji? Iya termasuk. Karena gini, kalau lu tahu passion lu apa, lu akan mendalami dunia itu. Dan semakin dalam dunia itu, apapun itu, lu ngomongin soal lu suka diving atau scuba diving, atau lu suka gaming, lu suka skateboard, atau lu suka stand up comedy, lu akan sadar bahwa setiap dunia yang lu cintai itu ternyata akan bersinggungan dengan politik. Baru lu mulai melek, oh iya benar. Orang gua waktu pertama kali terlibat di yayasan kanker gua, kan gue punya yayasan kanker Pita Kuning. Awalnya gue cuman karena gue peduli pengen ngebantu pasien kanker yang tidak mampu. Tapi ketika gue terjun makin dalam, gue sadar, oh ini emang banyak pemangku kepentingan yang sifatnya politis gitu. Gue bikin acara komedi makin dekat dengan politik. Makanya semakin lu ketemu dengan dunia yang lu cintai, ketika lu dalami, lu akan sadar bahwa emang bener. Bahkan di dunia yang gue cintai, politik juga bersinggungan. Dan akhirnya kan enak. Lu bersinggungan dengan politik, peduli dengan politik lewat kendaraan yang lu cinta. Lu gak harus memaksa diri lu untuk ngikutin talk show politik, nontonin debat politik. Gak perlu. Lu hanya perlu tahu apa yang lu cintai dan sadari ternyata dunia yang lu cintai itu tetap bersinggungan dengan politik. Baru lu mulai melek, mulai peduli, mulai ikut berjuang. Dan ketika banyak orang yang mencintai dunianya dengan berbagai macam bidang, nanti dia akan berjuang kan. Bisa ada yang lewat jalur politik, jalur apa, dan lain-lain begitu. Oke, terakhir deh Ji. Jadi Komodo Menoi ini akan hadir dengan banyak hal, tapi intinya adalah kalau di pembicaraan kita yang udah sejam ini, lu mau bilang bahwa setuju nggak kalau misalkan anak muda ambil bagian di politik, bukan politik secara lu harus masuk parpol, Indonesia akan jadi lebih baik.
Gue setuju. Setuju. Pokoknya hanya selama kita melakukan sesuatu dan itu adalah aktivitas politik kita, gue meyakini, walaupun bising, walaupun penuh dengan pertentangan, kita lagi jalan menuju ke arah yang lebih baik. Oke, karena politik itu nggak harus lewat parpol dan lain-lain, tapi semua yang lu cintai bersinggungan dengan politik. Itulah kenapa anak muda harus peduli politik. Sekali lagi, Panji Pragiwaksono, good luck Terima dengan kasih banyak, bro. Tour Dunia 2020 lo. Semoga banyak yang nonton dan banyak yang senang dengan itu semua. Oke, Ji, terima kasih banyak. Sukses buat semua kegiatannya. Anda juga terima kasih sudah meluangkan waktu menonton Indonesia Menolak Merdeka. Saya Riko pamit. Kita ketemu kapan-kapan. Sampai jumpa.